Bicara santai kali ini akan membicarakan soal perjalanan pelayanan seorang Kevin Matojin. Dari mulai pelayanan yang tidak dilihat banyak orang, sampai dia pernah dipercayakan Tuhan komunitas secara online. Dan pada saat ini dia melayani di departemen sebuah gereja lokal. Gimana ceritanya? Tetap stay here. Welcome to Bicara Santai, ngobrolin yang membangun. Halo guys, ketemu dengan saya di Bicara Santai. So, saat ini saya mau sharingkan sesuatu tentang pelayanan. Ya, pelayanan. Saya mau cerita sedikit, karena ini kan bicara santai, jadi kita santai aja, nikmati aja gitu. Nah, saya mau cerita dari awal aja ya. Nah, pertama saya itu melayani di organisasi pelayanan siswa Kristen, yaitu di PLSIS. Nah, ketika saya melayani di situ, saya dipercayakan melayani untuk sesi perlengkapan, ataupun di bagian perlengkapan yang biasa angkat-angkat alat itu loh. Nah, saya melayani di situ, saya setialah dengan hal itu. Tapi di saat itu, tau gak sih, saya itu belum kenal Tuhan, saya belum bertobat, saya belum benar-benar serius lah dengan Tuhan. Jadi ketika saya join itu, apakah saya dari hati? Saya rasa saat itu nggak dari hati. Tapi di saat itu saya karena penasaran aja, dan karena saya ikut teman aja gitu. Dan singkat ceritanya, saya setia dengan hal itu, dan saya pun perlahan-lahan bisa penasaran siapa sih itu Tuhan, siapa itu Yesus, dan siapa itu dan saya rindu juga untuk mengenal dia lebih lagi. Tapi saat itu karena saya cuma fokusnya melayani, sehingga membuat saya tidak ada yang bisa untuk memberitahukan, oh ini loh Tuhan, dan Tuhan itu gini, Tuhan itu gini, dan Tuhan itu gini. Dan singkat ceritanya, saya lewati fase panjang dalam pelayanan siswa Kristen itu. Dari saya dipercayakan melayani sesi perlengkapan, dari saya dipercayai untuk menjadi wakil ketua PLSIS juga pernah, dari saya dipercayakan untuk berkhotbah, dari saya dipercayakan untuk main musik, dan jadi worship leader, dan banyak hal di pelayanan siswa Kristen di saat itu. Nah, dan ketika saya lewati pelayanan itu, banyak hal juga yang terjadi dalam kehidupan saya. Banyak hal yang Tuhan upgrade kapasitas saya, banyak hal, banyak talenta juga yang Tuhan tambah-tambahkan, banyak karunia yang Tuhan tambah-tambahkan juga. Tapi di saat itu ya saya cuma fokus melayani aja, dan saya tidak fokus terlalu dengan Tuhan. Tapi karena Tuhan tahu melayani itu aja bukan goals. Melayani itu bukan goals untuk menyenangkan Tuhan, tapi goals yang menyenangkan Tuhan itu adalah hidup berkenan di hadapannya, bukan? Dan artinya kita harus kenal dia, atau kita harus punya hubungan pribadi dengan dia. Nah, singkat cerita, saya kenal yang namanya komunitas Connect Group. Saya diperkenalkan teman saya komunitas ini. Saya join komunitas ini, saya ikuti, dan saya merasakan sesuatu yang aneh dari komunitas ini. Kayak kok gini ya, kayak gini-gini. Pokoknya banyak pertanyaan yang menghantui di kepala saya. Nah, singkat ceritanya, saya join di situ, tapi itu tidak berlangsung lama karena saya merasa kayak nggak pantas, karena ini terlalu rohani sekali bagi saya saat itu. Singkat cerita, saya keluar dari situ, tapi saya ngalami Tuhan dari komunitas itu sebenarnya. Jadi saya nggak mau bahas dengan komunitas itu, ya itu nanti di next saja kita bicara santainya. Tapi saya membahas tentang pelayanannya aja ya, oke? Nah, ketika saya sudah melayani di organisasi PLSIS, singkat cerita COVID-19 datang, dan saya melayani saya buka sebuah komunitas sendiri dengan teman-teman saya yang dinamakan saat itu Rise Youth Generation, atau pembangkit generasi muda. Saya buka komunitas itu dengan dimulai dengan ibadah online. Di saat itu kan COVID, dan kami PLSIS di saat itu harus tetap ibadah. Kami rindu untuk tetap ibadah, dan kami juga melewati fase-fase di mana kami ibadah di suatu rumah. Kami buat ibadah, kami kumpul anak-anak PLSIS, kami ibadah, dan pokoknya begitu excited kami beribadah. Tapi dari pihak saya tidak begitu dekat sekali dengan Tuhan, karena yang pentingnya ibadah aja. Nah, di saat itu juga saya mengalami yang namanya sesuatu jamahan Tuhan kalau bisa dibilang, karena Tuhan juga tidak mau kita fokus melayani tapi kita tidak mengalami Tuhan, dan sehingga Tuhan mempertemukan saya dengan CG. Tapi karena saya masih ragu, saya menghilang dari CG itu.
Nah, singkat ceritanya saya tergabung dalam pelayanan atau saya buat komunitas rohani yang namanya Reset Generation (RYG). Saya buat komunitas itu, singkat ceritanya komunitas ini diubahlah menjadi satu bersama. Karena singkat cerita dari awal mulanya komunitas itu dibuat, kami saya bersepakat dengan teman saya, kita ubah aja bukan nama komunitas tapi menjadi satu bersama, atau dimana platform atau media ini kita gunakan untuk kita satu bersama-sama dengan orang-orang yang ada. Nah, tahu nggak sih, saya mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan di saat saya melayani. Saya spill dikit aja. Di saat 2021 COVID-19, saya mengalami banyak hal dalam kehidupan saya tentang pelayanan atau tentang kehidupan pribadi dan keluarga. Nah, singkat cerita, saya iseng upload dari video, bukan video, tapi dari cuplikan khotbah atau renungan yang saya buat satu bersama itu, saya uploadlah di media sosial ataupun di platform media sosial. Nah, di saat saya upload, di situ langsung rame atau FYP, dan situ rame sekali, banyak komen untuk mau join, caranya gimana dan sebagainya. Dan di saat itu, oh yuk, dan saat itu tahu nggak sih, sebelum saat itu saya beriman bahwa Tuhan, saya beriman malam hari ini join 20, karena di saat itu jujur yang join itu cuma anak-anak Pelsis yang nggak banyak, dan di saat itu paling banyak juga adalah anak-anak anak-anak di luar Pelsis yang kami ajak untuk join gitu. Dan singkat ceritanya saat itu join lah mereka, kira-kira ada 60 orang, dan kami buat grup, dan sebuah kesaksian juga buat kalian. Di saat itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Tapi Tuhan memberikan itu luar biasanya, sehingga saya buat grup karena saya buat grup di WA dan juga di Telegram saat itu. Dan seingat saya buat grup itu sampai 4, karena di saat itu kapasitas yang bisa join hanya 178 orang per grup, dan saat itu dan juga di Telegram itu sekitar 1000 lebih, dan itu orang-orang yang di media sosial semua, dan artinya mereka di luar dari daerah-daerah saya, ada di daerah saya, ada yang di luar, ada yang di dekat daerah saya, ataupun ada yang di luar negeri, dan banyak daerah-daerah lain yang mereka ikut join. Dan pas malam hari itu adalah satu bersama. Saya melayani di satu bersama, saya setia, saya lewati fase-fase juga dalam satu bersama, entah itu dari segi kota, dari segi jaringan, dari segi mati lampu, dari segi lighting. Tahu nggak sih, saat ini saya pakai lighting yang bisa mendukung untuk saya buat konten lah. Tapi di saat itu saya tidak mempunyai lighting sama sekali. Saya cuma menggunakan HP. Tuh nggak ya, saya tunjukin HP-nya, tapi HP-nya agak udah rusak, udah kurang baik, dan ini saya udah nggak gunakan lagi karena udah hancur. Nah, kalian tahu HP ini HP ini mereknya ya adalah. Nah, di sini aja saya masih tulis Reset Generation. HP-nya ini udah rusak, dan tapi di saat itu saya tetap pakai ini karena hanya ini yang lighting yang saya bisa gunakan. Dan tahu nggak sih, di kamar yang saya gunakan itu nggak ada lampu, dan saya harus menggunakan pencahayaan dong untuk saya bisa buat satu bersama, agar mereka juga bisa lihat muka saya gitu loh. Setidaknya mereka melihat muka saya lah, biar dikit-dikit, dan pencahayaannya itu masih minim sekali. Dan tapi luar biasanya gini, Tuhan menyertai, Tuhan menunjukkan kuasanya, dan sehingga kami selesai satu bersama, mereka sharing-sharing, dan saya juga terberkati dengan perbuatan Tuhan. Saya terberkati dengan mereka yang excited sekali untuk join, untuk mendengarkan, dan sampai kami harus walaupun di saat itu kan Zoom tidak berbayar, dan pastinya 40 menit kami harus keluar, dan mereka excited biar keluar jaringan sebagainya. Mereka tetap excited untuk menunggu dan mendengarkan. Dan singkat ceritanya, pada tahun 2023 saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan.